Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PNS dan pensiunan PNS yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para ASN di Indonesia, channel yang selalu konsisten berada di rel informasi yang tepat Bapak Ibu. Nah, di video kali ini kami pantau di kolom komentar ada pertanyaan yang seperti ini pertanyaannya. Pak Admin, apakah benar besaran kenaikan gaji PNS sebesar 8% di 2025? Demikian info yang beredar. Nah, Bapak Ibu, memang saat ini terkait kenaikan gaji ini ramai informasinya, tapi perlu kami ingatkan, tetaplah berada di informasi yang benar. Hati-hati dalam mendapatkan informasi, pastikan dicek dulu kebenarannya. Salah satunya, kita akan cek kebenaran dari 8% yang beredar ini, Bapak Ibu. Apakah memang ada 8% secara resmi atau seperti apa? Disimak sampai tuntas. Terkait hal ini, ada beberapa informasi valid yang wajib dipahami Bapak Ibu. Yang pertama, hingga hari ini tanggal 21 September 2024, belum ada informasi resmi besaran kenaikan gaji PNS maupun pensiunan 2025. Ini yang pertama yang harus kita pahami ya, secara resmi itu belum ada. Terkait kenaikan gaji PNS kan polanya selama ini ketika ada kenaikan gaji PNS itu bersamaan dengan keluarnya peraturan pemerintah PP kenaikan gaji pensiunan. Sehingga ini selalu kami paketkan karena melihat pola selama ini selalu bersamaan kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Fakta yang kedua, betul bahwa Menteri PPN Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Pak Suharto Monoarfa itu menyampaikan adanya kenaikan gaji ASN tahun 2025. Disampaikan dalam konferensi pers kemarin yang dihadiri oleh beberapa menteri, diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang mempersilahkan Pak Suharto Monoarfa untuk berbicara dan beliau menyampaikan kenaikan gaji ASN 2025. Ada juga Ibu Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan seterusnya. Nah, tapi dalam konferensi pers itu, Pak Suharto Monoarfa selaku pihak menteri yang menyampaikan kenaikan gaji ASN 2025 itu tidak menyebutkan besaran berapa persen Bapak Ibu. Ya, yang beliau sampaikan adalah 2025 ada kenaikan gaji ASN. Begitu yang disampaikan oleh Pak Suharto. Fakta yang ketiga, kepastian besaran akan diketahui setelah diumumkan oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo yang mengumumkan? Karena dasar kita, referensi kita adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ketika ditanya terkait kenaikan gaji. Beliau menjawab bahwa yang akan menyampaikan adalah Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu setelah pelantikan kan informasinya 20 Oktober. Nah mulai tanggal itu kita tunggu nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Prabowo mengumumkan kenaikan gaji ASN sesuai yang disampaikan oleh Menteri atau Kepala Bappenas. Yang keempat, fakta yang harus dipahami bahwa adapun besaran kenaikan 5-8% yang beredar yang mungkin Bapak Ibu dapatkan itu adalah rekomendasi dari para ekonom. Ya, rekomendasi dari para ahli ekonomi. Tentu dengan pembacaan-pembacaan dinamika keuangan negara kita seperti itu sehingga lahirlah rekomendasi 5-8% saja kalau ada kenaikan gaji ASN. Tapi lagi-lagi ini adalah rekomendasi dari ahli, keputusan final dari pihak pemerintah tentunya. Dan sejauh ini belum dipublis. Secara internal pasti sudah ada kajiannya dari pihak pemerintah, kami yakin itu. Tapi secara publikasi ke masyarakat seperti itu belum ada Bapak Ibu berapa persen. Ya seperti itu. Jadi 8% itu yang ditanyakan tadi itu adalah rekomendasi dari ekonom. Ini beberapa fakta informasi valid yang perlu kita pahami sama-sama. Jika ada yang dianggap keliru, silahkan dikoreksi. Jika ada yang kurang, silahkan ditambahkan, Bapak Ibu. Nah, terkait 5-8% dari rekomendasi ekonomi ini, ya, ini perlu kita cek informasinya, Bapak. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh beritanya dari CNN, memang ada diangkat pada tanggal 26 Juli 2024. Di sini ekonom minta pemerintah hanya naikkan gaji PNS 5-8% di 2025. Jadi ahli ekonomi ini memberikan saran seperti itu agar kenaikannya hanya maksimal 8%, 5-8%. Ya kurang lebih sama dengan 2024 ini ya, 8%. Apa alasannya? Ini perlu kita pahami bahwa ini di sini ya. Director of Center Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menanggapi rencana pemerintah
menaikkan gaji PNS. Nah, lebih lanjut, ia mengatakan kenaikan gaji PNS sebaiknya berkisar 5-8%. Artinya, ini untuk mengkompensasi PNS agar tidak tergerus daya belinya oleh inflasi. Khususnya inflasi pangan tahun depan yang diperkirakan masih akan tinggi. Jadi ini Bapak Ibu ya, sifatnya rekomendasi atau saran dari para ahli ekonomi. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan, ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus Bu, sama Pak Jokowi? Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini. Itu ya. Terima kasih. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar, dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250. Yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8. Tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang ke-8 adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.